akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Freddy Leong. Silakan Pak Freddy Leong, apa sudah ada di sini? Ya, selamat pagi, Pak Elisa. Pagi. Baik, selamat pagi semua, Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan bawakan satu topik firman Tuhan yang saya berikan judul adalah Damai Sejahtera Tuhan. Ya, kita seringkali mendengar kata damai sejahtera. Ya, nah kita akan coba mengupas lebih detail, lebih rinci tentang hal ini. Nah, saya berikan Bapak Ibu sekalian satu ilustrasi ya. Suatu ilustrasi di mana Bapak Ibu sekalian ada seorang pria merasa nggak bahagia. Usia 48 tahun, udah nggak ada hutang, KPR udah lunas, anak-anak udah mulai kuliah, semua sehat-sehat. Tapi kenapa ya? Kok hatinya rasanya kosong? Ada sesuatu yang hilang. Nah, jawabannya beliau ini orang yang mengejar fokus hidup yang salah, ya. Jadi walaupun secara materi, secara kondisi semua tercukupkan, tapi ada yang hilang. Ada yang sukacita damai sejahtera yang tidak ada dalam hati dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya hari ini kita akan em, merenungkan satu firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ada orang-orang yang rasanya berkecukupan, tetapi ada yang hilang, ada yang kosong, dan mengejar kekosongan itu dengan mencari materi lagi, mencari materi lagi, mencari materi lagi. Ya, nah hari ini kita akan bahas, Bapak Ibu sekalian, apa bedanya senang, bahagia, sukacita, dan damai sejahtera. Ya, ini kata-kata yang sering kita dengar, udah akrab banget, terutama orang Kristen. Nah, apa bedanya satu sama yang lain? Nah, saya akan mulai kupas dengan kata senang ya, Bapak Ibu. Senang itu adalah sebuah emosi positif yang sesaat karena ada dipicu oleh kondisi eksternal. Cepat datang, cepat pergi. Sangat bergantung kepada kondisi. Sangat bergantung kepada circumstances. Ya, ketika stimulusnya hilang, maka senangnya pun hilang. Nah, itu senang. Jadi senang itu adalah sangat momentum, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, contoh dalam kehidupan kita. Kita sangat senang ketika dapat pengumuman, ya, eh, naik gaji atau akhir bulan dapat gaji. Ya, tapi beberapa waktu kemudian, ya, aku mesti bayar hutang, bayar ini, bayar itu, tinggal sedikit, senangnya hilang. Atau kita senang tiba-tiba dapat bonus. Tetapi perasaan itu juga gampang menguap ketika ada stimulus atau kejadian yang lain. Atau anak kita ya, menginformasi rankingnya turun, senangnya hilang. Ya, yang muncul adalah kecewa. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lakukan medical check up. Hasilnya bagus. Wah, kita senang. Besok kalau ada pemicu yang lain, senangnya hilang. Ya, jadi Bapak Ibu senang itu adalah manis yang sesaat. Ya, muncul hanya ketika ada trigger. Ya, nah, padahal pengkhotbah mengatakan gini, satu pengkhotbah 2 ayat 11 mengatakan segala sesuatu adalah kesia-siaan. Jadi kalau kita hidup fokusnya mengejar kesenangan, ini adalah sebuah kesia-siaan. Banyak sekali orang yang stres, Bapak Ibu, depresi, mengalami tekanan, dia tidak cari ke Yesus. Dia lari ke minum-minuman, bahkan dia lari ke makanan. Makanya ada orang yang kalau lagi stres banyak makan, tujuan untuk dapat senang sesaat. Atau ke karaoke, nyanyi-nyanyi-nyanyi, pulang ke rumah, mau tidur, nggak bisa tidur lagi. Nah itu mengejar kesenangan. Ya, kita mau melupakan hal-hal yang berat,
Ya kita lakukan hobi kita, kita lari ke sebuah pelarian, bahkan ada orang yang pelarian ke narkoba, ke, ke seks, Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah dilakukan, senangnya menguap. Nah, ini adalah orang yang fokus kepada rasa senang. Nah, contoh, orang Kristen yang ciri-cirinya masih fokus kepada mengejar rasa senang. Ya, contoh ya, kita sambil introspeksi diri juga ya, termasuk saya, Bapak Ibu. Kita ke gereja demi suasana, bukan cari Tuhan. Kalau suasananya seru, jingkrak-jingkrak, happy, waduh, saya senang tuh. Tapi kalau musiknya kurang gitu ya, musik lagunya kurang mantap, senangnya itu hilang. Bapak Ibu, kemudian berdoa saat kita senang aja. Pilih pelayanan yang bikin senang hati kita, yang populer, yang dikenal, bisa dikenal banyak orang. Kemudian, mengejar rasa senang. Contoh, menghindari mendengar firman-firman yang menegur, membangun karakter kita. Maunya firman yang sifatnya berkat, ya, berkat Bapak Ibu. Lalu yang nomor 5, contohnya lagi, mengejar senang, ya, mengukur berkat dari perasaan. Kalau saya happy, saya kasih. Saya lagi senang, saya kasih. Lagi kesel, saya nggak mau kasih. Manusiawi banget ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini nggak ada bedanya sama orang yang belum ada dalam Tuhan. Nah, kemudian simpan dendam demi ego. Enak aja saya memaafkan dia. Jadi memaafkan orang lain itu berdasarkan saya senang atau tidak senang. Ya, melayani Tuhan kalau moodnya lagi bagus. Kalau mood lagi nggak bagus, saya nggak mau melayani. Kemudian kejar nyaman, kejar kenyamanan, kejar kenikmatan. Lupa akan kekudusan, lupa akan dosa. Kemudian cari teman yang selalu mengiyakan saya, selalu proof diri saya. Kalau tak cari ada teman yang suka berikan masukan, suka memberikan kritikan, saya nggak mau. Saya nggak suka. Atau tolak penderitaan, ya maunya yang baik-baik, yang senang-senang, ya padahal Tuhan lagi bentuk kita. Ketika lagi susah, kita akan menyalahkan Tuhan. Nah, inilah ciri-ciri orang Kristen yang masih mengejar rasa senang. Jadi tindakannya adalah berdasarkan perasaan. Buntut-buntutnya baper, Bapak Ibu. Ya, baper. Ini adalah orang yang masih fokus mengejar rasa senang. Ya. Nah, kita belajar yang kedua, bahagia. Bahagia ini kondisi perasaan kepuasan yang relatif stabil. Ya, bisa berhari-hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Bahagia, Bapak Ibu. Ya, bisa dipengaruhi oleh kesehatan, hubungan yang baik, finansial, ya, dan perasaan ini lebih menetap ketimbang yang momentum tadi. Tapi rasa bahagia ini juga bisa hilang saat krisis menerpa, penderitaan menerpa, pencobaan menerpa. Saya pernah ditanya oleh klien saya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ngobrol, dia bilang gini, Pak Freddy, do you happy in your life? Itu pertanyaan simple loh Bapak Ibu. Tapi bikin saya mikir. Nah, saya juga tanya Bapak Ibu. Anda jawab ya. Dalam hati aja, bukan jawab sekarang. Anda renungkan satu hari ini. Apakah hidup Anda bahagia? Saya ulangi lagi ya. Pertanyaan saya. Apakah hidup Anda bahagia? Nah, Anda jawab. Sepanjang satu hari ini bahkan bisa diskusikan dengan pasangan Bapak Ibu. Itu pertanyaan Bapak Ibu yang membuat saya berhari-hari merefleksikan diri saya. Saya pernah tanya anak saya pada waktu usia SMP kalau nggak salah, anak laki saya ya, SMP 2 atau SMP 3. Saya tanya, Will, kamu happy nggak menjadi anak di rumah ini? Oh, dia bilang gini, Pak,
Saya sepanjang jadi anak, Pak, saya happy loh, Pak. Saya happy-happy aja. Wah, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya dia kenapa dia happy. Nah, dia cerita. Dia cerita dia sangat diterima dalam keluarga ini. Keluarga kami jarang konflik yang terbuka, Bapak Ibu ya. Kami kalau konflik suami istri juga anak-anak nggak tahu, nggak ada merasa tekanan-tekanan yang apa namanya, yang keluarga-keluarga yang tidak harmonis. Nah, dia tidak alamin gitu, Bapak Ibu, anak-anak kami. Nah, jadi saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apakah Anda happy? Anda mengalami kebahagiaan dalam keluarga? Anda juga boleh tanya anak-anak Bapak Ibu. Nah, hidup kamu bahagia nggak? Penasaran aja Bapak Ibu, Anda akan mendengarkan versi dari point of view anak-anak Anda. Ya. Nah, contoh di Alkitab ya Bapak Ibu bahagia itu Salomo. Salomo penuh hikmat dan kekayaan. Ya, dan dia merasa bahagia. Namun hatinya condong ke Allah lain suatu saat. Ya, dia menjauhi Tuhan. Bahagia, Bapak Ibu, tanpa fondasi spiritual itu rapuh. Kalau kita hidupnya bahagia, ya berarti kan yang jangka yang lumayan panjang ya, bukan sesaat, puji Tuhan. Tapi kalau level perasaan kita di level bahagia aja, tanpa fondasi rohani yang kuat, ini rapuh, Bapak Ibu. Karena ketika penderitaan menerpa, Bapak Ibu, bahagia ini juga hilang. Ya, bahagia ini ya, contoh bahagia dalam kehidupan ya, usaha yang stabil, ya. Tapi ketika ekonomi sulit, oh ya, keluarga yang harmonis. Ketika ada konflik yang dahsyat atau ada kematian, maka kebahagiaannya retak. Ya, ketika tubuh fit, kita bahagia. Tapi ketika dapat sakit penyakit berat, kita babak belur. Nah, ini adalah perasaan positif di level bahagia. Lebih long term, tetapi juga rapuh. Ya, contoh keseharian Bapak Ibu sekalian, senang dengan bahagia bedanya di mana? Ya, kalau senang pagi hari nemuin uang 50.000 di saku celana yang lupa disimpan. Hore! Ini saya cari nih sepanjang hari kemarin. Senang yang muncul momentum. Atau dapat kiriman favorit dari teman dari kompak Bapak Ibu. Ada yang kasih makanan Padang dari rumah makan pagi sore. Wih, surprise. Itu senang sesaat. Ya, kemudian mau ke kantor, jalanan nggak macet saat berangkat kerja. Wah, tumben nih. Biasanya udah ngomel-ngomel ya, Bapak Ibu, baru 2 menit keluar dari rumah. Nah, perasaan senang, rasanya munculnya cepat, hilangnya juga cepat kalau situasinya berubah. Kalau bahagia, misalnya sekali lagi contoh, melihat anak pertama kali bisa jalan sendiri. Waduh, puji Tuhan. Normal anakku. Atau mendapatkan kabar kelulusan setelah anak berjuang ya dalam belajarnya. Atau menghabiskan waktu bersama keluarga di malam hari, merasa dicintai, diterima. Ya. Ini ada bahagia itu satu perasaan yang mendalam, menyentuh hati dan bertahan lama. Tapi sekali lagi, senang dan bahagia ini dasarnya adalah Bapak Ibu situasi eksternal ya, bukan fondasi spiritual. Jadi ketika pengkhotbah mengatakan kita hanya mengejar rasa senang, kita hanya mengejar rasa bahagia, ini gampang lenyap ya. Nah, Bapak sekalian kita masuk ke dalam sukacita dan damai sejahtera. Topik sukacita dan damai sejahtera. Kalau sukacita munculnya Bapak Ibu sekalian, perkataan sukacita itu di bahasa Indonesia itu muncul 225 kali dalam Alkitab terjemahan baru. Cukup banyak ya. Kata damai sejahtera atau dalam bahasa Inggris disebutnya peace Bapak Ibu. Munculnya 429 kali dalam King James Version. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat munculnya berkali-kali, berarti Bapak Ibu sekalian ini adalah topik penting
yang kita perlu pahami, ya. Nah, kalau kita lihat tadi bahagia lagi ya, kunci kata bahagia contoh lah. Berbahagialah orang yang mencari hikmat dan didikan. Umur panjang di tangan kanannya. Kekayaan dan hormat di tangan kirinya. Ya, ini Amsal 3 ayat 13 ayat 16. Ya, ini makanya firman Tuhan mengatakan bahagia itu kuncinya harusnya berdasarkan apa? Hikmat dan didikan. Hikmat dari Tuhan dan didikan. Harusnya. Supaya kita masuk ke level sukacita. Ya, kalau sukacita Bapak Ibu memiliki fondasi spiritual yang mendalam. Sukacita itu nggak bisa dibeli. Ini adalah buah Roh Kudus. Dia tidak tergantung keadaan. Dia menetap, dia tetap ada ketika masa penderitaan. Ya, contoh Paulus yang di penjara, dia masih bisa menghibur, memberikan kekuatan kepada jemaat di Filipi mengatakan bersukacitalah senantiasa. Bapak itu, Ibu coba refleksikan kepada situasi Anda waktu COVID. Ya, saya percaya hampir semua orang lumayan mengalami tekanan ya Bapak Ibu ketika ngalamin COVID, waktu di COVID. Ya, saya sendiri bukan alumni COVID Bapak Ibu. Saya divaksin beberapa kali dan nggak, kami satu keluarga puji Tuhan nggak kena COVID. Tapi kita kena badai tsunami keuangan. Ya, karena saya pekerjaannya family business consultant, beberapa kontrak langsung berhenti Bapak Ibu. Nggak ada income. Wah, stres. Stres Bapak Ibu. Tapi stresnya hampir 2 bulan. Ya, hampir 2 bulan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, karena firman Tuhan yang membangkitkan, memulihkan stres dan perasaan negatif saya, sehingga setelah itu berbulan-bulan kemudian ketika no income, nggak ada income, saya bisa mengalami sukacita di dalam Tuhan. The joy of the Lord. Mengalami the joy of the Lord. Mengalami sukacita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya itu stres itu Bapak Ibu sampai kira-kira breakthrough-nya bulan Juli 2020. Ya, Februari itu kan adalah COVID mulai ya. Itu belum rasa tuh Bapak Ibu, masih duit masih ngalir ya. Nah, kontrak-kontrak yang ada mulai dihentikan tuh mulai mulai Maret, April, Mei. Nah, April, Mei itu adalah yang paling dalam. Juni saya menemukan kebenaran firman. Juli, saya terbang tinggi, mengalami sukacita dalam Tuhan, walaupun penderitaan menetap, ya, menerima penderitaan yang menetap, ya. Jadi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sekalian, saya nemuin ngegong banget satu ayat Bapak Ibu sekalian, yaitu di Roma 12 ayat 1. Roma 12, 11 ayat 36, segala sesuatu berasal dari dia, nyambung ke Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuh. Jadi ketika saya persembahkan seluruh aspek hidup saya, the joy in the Lord masuk ke dalam hidup saya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh joy Bapak Ibu sekalian. Ya, joy in the Lord. Ya, nah ini seperti dikatakan oleh Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus. Filipi 4 ayat 13 ini adalah ayat andalan saya ketika saya mengalami kesulitan. Ya, Bapak Ibu, Filipi 4 ayat 13 itu adalah hand magic words loh Bapak Ibu. Baik versi Inggris maupun versi Indonesia. Hand magic word. Bahasa Indonesianya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat hitungan jari saya deh Bapak Ibu sekalian. Bahasa Indonesianya ya. Segala perkara dapat kutanggung melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahasa Inggrisnya, I can do all things through Christ who strengthen me. Luar biasa ya. Hand magic words.
Bapak Ibu, ini kejadian saya kejadian dalam 2-3 tahun ini. Kalau Anda tahu ya, anak saya kembar, yang satu namanya Willy, yang satu namanya Timmy, Bapak Ibu sekalian. Willy itu pernah sharing di Mesbah Doa, mereka dokter, Timmy juga. Si Willy, Bapak Ibu sekalian, itu semua on time, Bapak Ibu. Dia masuk ke UI, ngambil dokter spesialis, itu semua on time. Nah, Timmy, karena dia ngambil yang major, dia mau ngambil jin, kandungan, super sulit. Jadi, dia udah ujian PPEDS berulang-ulang nggak diterima. Saya sempat down, Bapak Ibu. Dia yang ujian, saya yang down. Aneh ya. Lucu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Sampai di ujian yang kedua, masih belum diterima. Anda mesti tahu, Bapak Ibu, ikut ujian spesialis itu setahun cuma dibuka 2 kali. Jadi ketika sekali nggak diterima, mesti nunggu 6 bulan, 7 bulan lagi di mana buang waktu. Saya yang down. Saya tipikal orang yang well planned. Saya akan berjuang habis-habiskan semua on time. Tuhan lagi mendidik saya. Bukan mengejar kebahagiaan karena planning saya terwujud. Jadi Tuhan lagi melatih saya, Bapak Ibu. Ya, orang yang kayak saya nih, Bapak Ibu sekalian, itu bakalan dilatih Tuhan karakternya habis-habisan oleh situasi. Kalau istri saya, tipikalnya ngeflow. Selalu the joy with the Lord. Selalu enjoy, mau gempa bumi, bumi bergonjang-ganjing. Selalu mengucap syukur, nikmati aja. Itu istri saya. Saya enggak, Bapak Ibu. Semua harus terencana dalam timing yang terencana. Jangan wasting time. Kata-kata yang ada di otak saya produktif, efektif, efisien. Mateng nggak, saudara? Tuhan didik saya. Freddy, perasaan kamu senang dan bahagia itu, aku mau didik kamu bukan tergantung situasi, tetapi adalah karena kamu bergaul erat dengan Roh Kudus dan ini adalah buah Roh. Wah, Bapak Ibu, saya mau tanya orang yang model tipe kayak saya, gampang nggak dididik Tuhan seperti itu? Dahsyat, luar biasa, sulit Bapak Ibu. Sampai satu titik, saya balik ke balik, saya timi ya Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, aku berserah Tuhan. Rencanaku bukanlah rencanamu, rencanamu juga seringkali bukan rencanaku. Aku mau berserah total Tuhan. Saudara, saya mengingatkan diri saya terus-menerus, mengingatkan pikiran saya terus-menerus. Joy in the Lord. Kalau ini ya sesuai dengan rencanaku, bersukacitalah. Bersukacitalah. Roma 11 ayat 36. Semuanya dari dia untuk dia. Semuanya berasal dari Tuhan untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1. Oleh karena itu, Freddy, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Walaupun tidak sesuai dengan rencana, bersukacitalah dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, yang saya belajar, sukacita, joy in the Lord, itu bukan positive thinking. Positive thinking belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus. Dia bukan lagi positive thinking. Ya, tapi Kristus di dalam dia yang memunculkan sukacita itu. Ya, contoh ya Bapak Ibu sekalian, Anda masih bisa sukacita nggak dalam kehidupan Bapak Ibu? Ketika di PHK usia udah 50-an. Atau pernikahan hambar, udah bertahun-tahun mendoakan pasangannya nggak berubah. Dia didiagnosa penyakit, ya, tapi tetap bisa memuji. Nah, ini adalah indikator sukacita, the joy in the Lord. Ya, nah, Galatia 5 ayat 22 ayat 23 dikatakan, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, sudah lihat, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau Bapak Ibu kalau kita lihat, ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rasul Paulus menekankan ini berulang-ulang. Bersukacita dalam Tuhan. Joy in the Lord.
Nah, kalau damai sejahtera, Bapak Ibu, ini adalah yang paling lengkap. Ya, ketika ada masalah pun, damai sejahtera itu menetap di hati kita. Ya, entah itu lagi masalah kesehatan, masalah keuangan, ya kita tetap tenang, tenang aja. Tenang karena apa, Bapak Ibu? Kenapa kita tenang? Karena kita meyakini segala sesuatu itu dari Dia, untuk kemuliaan Dia. Sekarang kita juga meyakini ketika kita menyerahkan ini kepada Tuhan, kita akan damai. Kita menemukan ketenangan. Kita akan mendapatkan peace, Bapak Ibu. Karena kita sadar, Yesus penguasa hidupku satu-satunya. Bapak Ibu, kalau kita udah sampai di level itu, Bapak Ibu, bumi bergonjang-ganjing pun, damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan itu akan menetap. Nah, kalau damai yang dari dunia itu hilang saat krisis. Tapi kalau damai dari Allah terasa, terasa banget justru saat ngalamin krisis. Saudara setuju nggak? Coba ketik angka satu kalau saudara masih menyimak message ini. Ya, ketik angka satu kalau saudara setuju. Kalau damai yang berasal dari lingkungan, situasi, barang, orang tertentu, itu gampang lenyap. Tapi damai yang berasal dari Allah, itu akan menetap. Terutama saudara ketika kita mengalami tekanan. Ya, ketika kita mengalami masalah, kita mengalami eh, sesuatu yang tidak enak. Nah, contoh di Alkitab, Bapak Ibu, Daniel ketika ada di gua singa, ya, dia tetap mengalami damai dan sukacita. Yesus tidur di tengah badai. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, damai muncul karena kita percaya Allah berdaulat dalam hidup kita. Saudara, coba saya mau ajak saudara katakan ke confess di dalam diri saudara. Allah berdaulat dalam hidup saya. Coba saudara katakan itu. Allah berdaulat dalam hidup saya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, damai itu Bapak Ibu sekalian, contoh bangkrut, tapi damai sejahtera Allah menyertai. Konflik rumah tangga masih berlangsung, menyerahkan kepada Tuhan. Pasanganmu nggak berubah, damai sejahtera Allah menyertaimu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, kalau saudara pegang ayat ini ya Bapak Ibu ya, saudara akan dapat kasih karunia kekuatan yang terus-menerus dari Allah. Ya, jadi kasih karunia Tuhan yang memampukan kita bisa lewati semua hal. Nah, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Aduh, nggak make sense ya. Kejadiannya berat banget, tapi saya tetap bisa sukacita damai sejahtera. Nah, itu pasti bukan perbuatan usaha kita. Ya, jadi kesimpulannya adalah begini, Bapak Ibu. Kalau senang itu sesaat, kalau bahagia itu levelnya menengah, bisa berlangsung berbulan-bulan. Kalau sukacita itu permanen, kalau damai sejahtera itu permanen. Nah, janjinya Alkitab cuma diberikan sukacita dan damai, bukan senang dan bahagia. Makanya jangan dikejar senang dan bahagianya. Senang dan bahagia silakan kita nikmati. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, nikmati dong, puji Tuhan, haleluya, gaji naik, ya, pantaunya lagi bagus, omset lagi bagus, puji Tuhan, boleh dinikmati. Tapi jangan dijadikan tujuan.
Yang kita kejar sukacita dan damai sejahtera. Yang menyatakan setuju ketik setuju di chat box. Ya, sama-sama kita confess. Yang mengatakan setuju hal ini, kesimpulan ini Bapak Ibu. Prinsip ini letakkan di pikiran kita kuat-kuat. Saudara boleh baca kembali. Senang dan bahagia kalau datang itu nikmati. Ketika saudara liburan, saudara senang dan bahagia, nikmati. Tapi jangan dikejar. Bukan tujuan akhir. Tapi suka dan damai sejahtera. Ini yang kita kejar. Cara kejarnya adalah, Bapak Ibu sekalian, joy in the Lord. Kita kuat di dalam Tuhan. Nah, seringkali kita punya mindset yang salah. Belief yang salah, Bapak Ibu. Ya, beliefnya adalah kalau saya punya X, saya bahagia. Ya, kalau saya punya mobil Alphard, saya bahagia. Kalau saya punya rumah 400 meter, pasti saya bahagia. Pertanyaan saya begini, emang kalau udah dapet, bahagianya akan long term? Belum tentu. Kalau ada gangguan yang lain, Bapak Ibu, bahagianya lenyap. Nah, kemudian false belief yang lain adalah, kalau orang Kristen yang beriman pasti selalu happy. Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu. Ya, nah, kita akan belajar nih, bagaimana cara mendapatkan sukacita. Udah pasti lahir baru, dipenuhi roh, renungkan firman. Dan kita memilih secara intensional, saya mau bersukacita. Dan saya mau mencoba dengan kasih karunia Tuhan. Saya mau taat kepada firman. Ya, saya mau taat kepada firman. Saya mau memilih untuk mencoba dengan kasih karunia Tuhan, bukan dengan kekuatan. Taat kepada firman. Biar firman Tuhan yang memproduksi sukacita itu. Kenapa disebutnya makanya buah roh? Ya. Nah, cara mendapatkan damai gimana? Pertama kita damai dulu di dalam. Inner peace-nya kita harus ada. Ya, makanya kita di Abalaf ada pelayanan inner healing. Salah satunya adalah kita beresin dengan masa lalu kita. Dengan waktu kecilnya kita. Kita mesti mendamaikan dulu dari diri kita dengan masa lalu. Kemudian Bapak Ibu, serahkan kekhawatiran, serahkan pikiran kita untuk diperbaharui oleh Tuhan. Belief-belief yang salah diberesin. Dan cari waktu tinggal di dalam hadirat Allah. Itu koram deo Bapak Ibu. Tinggal di dalam hadirat Allah. All the times. Dengan intentional. Ya, jadi kunci utamanya untuk dapat sukacita dan damai sejahtera. Bukan usaha kita. Bukan dengan teknik positive thinking. Tetapi kita harus pakai biblical thinking, Bapak Ibu. Bukan positive thinking. Dan kunci utamanya, sukacita damai sejahtera itu ketika kita menyerahkan total kepada Kristus. Ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah bersyukur dalam segala hal. Jadi ketika timing Bapak Ibu masih belum bisa dapat PPDS Tuhan, saya percaya Tuhan. Ada rencanamu yang besar. Ada jalan yang lain. Ada pintu lain yang terbuka. Saya mengucap syukur. Wah, Bapak Ibu, untuk terus terang ya Bapak Ibu, lakukan hal ini Bapak Ibu. Tuhan menguji saya berkali-kali, berbagai situasi, bertahun-tahun, dengan case yang berbeda-beda, sampai saya bisa buktikan, saya bisa berserah total. Saudara ngalamin hal itu nggak? Diuji lagi, diuji lagi, diuji lagi. Dalam rangka apa? Karakter kita semakin serupa karakter Kristus. Dalam rangka apa? Supaya kita mengejar sukacita dan damai sejahtera. Supaya apa? Latihan terus-menerus fokus pada Allah. Latihan terus selalu bawa kekhawatiran, kecemasan kita dalam doa. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Termasuk Bapak Ibu, komunitas yang suportif. Kita punya teman kompak yang ngingetin kita. Karena kita manusia pelupa. Betul nggak Bapak Ibu? Ingatnya yang senang dan bahagia melulu.
Itu yang kita kejar. Nah, makanya don't-nya apa? Jangan kejar kesenangan. Kedua, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dia udah punya ini ya, kok saya belum punya. Ih, dia mah happy ya, suaminya pinter cari uang, ganteng, bodinya keren, seneng olahraga, baik sama istri, baik sama anak-anak. Suami saya udah jorok, ya males doa, males cari uang, bodinya udah gembrot, udah macam-macam deh Bapak Ibu. Hilang deh tuh. Kalau mikirin kayak gitu suka apa namanya? Rasa senang bahagianya langsung lenyap tuh Bapak Ibu. Jangan pernah banding-bandingkan. Setuju? Ya. Kemudian Bapak Ibu, jangan sok kuatkan emosi Bapak Ibu. Itu kayak trafo nanti bisa meledak Bapak Ibu, bisa meledak ya. Saudara tahu trafo ya? Kalau udah overheated meledak, maka jangan sok kuat menekan emosi. Serahkan toksik-toksik yang masuk ke dalam pikiran kita ke dalam Tuhan. Jangan bergantung kepada hal-hal yang fana. Firman Tuhan mengatakan. Hal yang sifatnya sementara. Ya, dan jangan lupa abaikan kesehatan mental Anda. Jadi ada toksik cepat dibuang. Makanya Bapak Ibu, Filipi 4 ayat 8 dan 9 ini adalah ayat juga favorit saya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya ajak saudara baca bareng-bareng tapi jangan buka mic ya. Saya ingin baca, saudara baca bersuara, tapi nggak usah buka mic. Saya akan menuntun saudara kita baca pelan-pelan. Siap? Ya. Filipi 4, 8, 9. Ya. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, prakteknya gimana? Damai sejahtera menetap dalam diri kita. Praktekkan ayat 8, ayat 9. Jadi kalau toksik ini mampir, kita balik lagi yang 8. Yang benar, aku pikirin. Yang suci, yang manis, yang enak didengar, aku pikirin. Yang nggak enak didengar, aku nggak mau lama-lama pikirin. Yang mulia, yang adil, aku pikirin. Aku renungkan. Yang memunculkan emosi negatif, aku nggak mau pikirin. Bapak Ibu perlu seperti itu. Latihan. Ya, saudara saya akan tutup dengan satu kisah, Bapak Ibu. Satu orang namanya Horatio Spafford. Dia adalah penulis lagu It Is Well With My Soul. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti pernah dengar lagu ini. Nah, saudara boleh catat deh, judulnya It Is Well With My Soul. Saudara boleh putar itu di YouTube. Ya, ini karena kita nggak punya banyak waktu, saudara dengar masing-masing. Dia adalah seorang pengacara sukses, Bapak Ibu. Nah, tapi suatu saat dia mengalami musibah. Tahun 1870, putranya 4 tahun usianya meninggal demam berdarah. Tahun 71, bisnisnya bangkrut. Ya, terjadi kebakaran besar di Chicago. Investasi properti dia ludes. Kemudian Bapak Ibu, dia tinggal di Amerika. Kemudian dia pindah ke Inggris. Ya, udah deh kita jangan tinggal di Amerika. Kita pindah aja ke London. Itu rencananya dia. Kemudian dia minta istrinya dengan anak-anaknya, perempuan, Bapak Ibu, 4 putri, berangkat dulu. Sambil dia ngurusin banyak hal di Amerika. Anda tahu nggak Bapak sekali yang terjadi? Tahun 1873, istri dan anak-anaknya yang berangkat dulu Bapak Ibu, kapalnya ditabrak dan tenggelam. Anak-anaknya, 4 anaknya meninggal semua. Cuma istrinya yang survive.
Dan ketika dia udah sampai London, dia kirim telegram ke si Horatio. Dia bilang, safe loan. Bapak Ibu, Saudara, kalau di situasi kayak gitu, gimana perasaanmu? Pasti kita udah dunia runtuh deh, Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu dia mengarang Bapak Ibu dalam situasi depresinya dia tulis, It is well with my soul. Intinya adalah ketika badai yang seberat apapun menerpa, ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan berkata, nggak apa-apa nak, engkau ada di dalam perlindungan. Ya intinya Bapak Ibu sekalian lagu ini memberikan kekuatan, memberikan kedamaian di tengah-tengah tragedi yang beruntun. Bapak Ibu habis ini boleh dilihat di YouTube. Nikmati lagu ini, lagu yang kategori hymn ya, himne ya Bapak Ibu. Lagu udah lama, tapi kalimat dan musiknya sangat indah sekali. Ya, dipakai seluruh dunia Bapak Ibu sekalian. Musiknya ini sangat memberikan semangat dan motivasi. Ya, jadi saya mau akhiri ya Bapak Ibu kesimpulannya. Dunia menawarkan kita kebahagiaan, tapi ini kebahagiaan yang sesaat. Ketika saudara senang dan bahagia, nikmati aja. Ya, itu kita nikmati berkat dari Tuhan. Tapi bukan itu yang dikejar. Kristus menawarkan sukacita yang kekal. Damai dunia sekali lagi. Menawarkan sesuatu yang tanpa masalah. Tetapi hanya sesaat. Damai Kristus justru muncul ketika itu masalah. eh, kita bisa uji damai Kristus itu menetap ketika tekanan, masalah, gangguan itu datang. Ya, nah jadi semoga hari ini Bapak Ibu kita mendapatkan pencerahan kembali ya dari firman Tuhan. Kejarlah sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan, bukan mengejar senang dan bahagia. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada host.